Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut lagi ya membahas soal asli SBMPTN tahun 2021. Filenya seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemarin kita sudah bahas sampai nomor 10. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, langsung aja kita bahas ya. Diberikan 3 premis. Premis yang pertama, semua siswa kelas 5 mahir bermain kelereng. Yang kedua, tidak ada siswa kelas 5 yang mahir bermain kelereng dan layang-layang sekaligus. Premis yang ketiga, Anggi mahir bermain layang-layang. Mana pernyataan yang sesuai dengan 3 premis di atas? Nah, ini soal tentang penarikan kesimpulan ya. Kalau ada model soal seperti ini berarti ya kita harus ngecek satu-satu ya. Jangan sampai jawaban bertentangan dengan premis yang diberikan. Coba kita cek dari yang A ya. Sebagai siswa kelas 5, Anggi pun mahir bermain kelereng. Nah, di premis yang ketiga ini kan Anggi mahir bermain layang-layang. Kemudian di premis kedua, tidak ada siswa kelas 5 yang mahir bermain kelereng dan layang-layang sekaligus. Berarti ini bertentangan dengan premis yang kedua, ya kan? Karena jelas di sini Anggi mahir bermain layang-layang. Sehingga tidak mungkin Anggi juga akan bermain kelereng, ya kan? Berarti jawaban yang A ini adalah salah. Oke, sekarang kita cek yang B ya. Anggi dan siswa kelas 5 mahir bermain layang-layang. Nah, di sini kan ada siswa kelas 5 mahir bermain layang-layang. Padahal di premis pertama itu semua siswa kelas 5 mahir bermain kelereng. Dan di premis kedua tidak ada siswa kelas 5 yang mahir bermain keduanya. Berarti jelas salah ya, bertentangan dengan premis 1 dan premis 2. Kemudian yang C, siswa kelas 5 dan Anggi tidak mahir bermain kelereng. Yang ini juga bertentangan dengan premis 1 ya, karena semua siswa kelas 5 itu mahir bermain kelereng. Di sini siswa kelas 5 tidak mahir bermain kelereng, berarti bertentangan dengan premis 1. Kemudian yang D, sebagian siswa kelas 5 termasuk Anggi mahir bermain layang-layang. Kalau Anggi nggak masalah ya sesuai dengan premis ketiga, tapi sebagian siswa kelas 5 mahir bermain layang-layang ini bertentangan dengan premis yang kedua. Karena tidak ada siswa kelas 5 ini yang mahir keduanya. Dan karena semua kelas 5 itu mahir bermain kelereng, maka sudah pasti kelas 5 itu tidak ada yang bermain layang-layang, ya kan? Berarti jawaban yang tersisa hanya E ya kan? Berarti jawabannya adalah yang E. Coba kita cek ya. Anggi bukan siswa kelas 5. Ya pastinya ya kan? Karena premis pertama kan mengatakan semua siswa kelas 5 mahir bermain kelereng. Padahal si Anggi itu bermainnya layang-layang. Ditambah lagi dengan premis kedua, tidak ada siswa kelas 5 yang mahir bermain keduanya. Berarti jelas ya, Anggi itu bukan siswa kelas 5. Oke, berarti jawabannya jelas yang E ya. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 12. Ya, soalnya seperti ini. Ini soalnya sulit teman-teman ya. Soal kategori HOTS, HOTS. Dan ini pembahasannya agak lama. Untuk yang soal nomor 12 ini, Bang Ido akan bahas di video tersendiri ya. Jadi nantikan pembahasannya di video selanjutnya. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 13. Jika himpunan A berisi bilangan bulat berurutan yang mana yang tidak bisa benar? Yang pertama, medianya sama dengan rata-rata. Yang kedua, rata-ratanya sama dengan 0. Yang ketiga, medianya sama dengan modus. Nah, mana yang tidak bisa benar ya? Berarti yang tidak akan pernah benar. Bagaimanapun kondisinya tidak akan pernah benar. Coba kita cek yang nomor 1 ya. Medianya sama dengan rata-rata. Kalau misalkan bilangan bulat berurutan itu misalkan ya, ini 1, kemudian 2, kemudian 3, maka ini jelas median atau nilai tengahnya adalah 2. Ya. Jadi dari sini adalah medianya sama dengan 2, kemudian rata-rata atau X bar itu berarti jumlah semua data dibagi banyaknya data. Kita jumlahkan ya, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Berarti 6 dibagi banyaknya data ada 3, nilainya sama dengan 2. Berarti dari kasus ini ternyata nilai median itu sama dengan rata-rata. Berarti benar dong ya. Berarti jangan sampai jawabannya mengandung unsur 1. Karena bisa benar ya. Yang diminta di sini yang tidak bisa benar. Berarti yang
ada unsur satunya ini jelas salah gitu kan. Oke, sekarang kita cek yang kedua ya. Rata-ratanya sama dengan 0. Oke, ada angka yang rata-ratanya bisa 0 ya. Coba kita cek ya. Kalau ada min 1, kemudian 0, kemudian 1. Nah, ini kan 3 bilangan bulat berurutan ya. Ini kalau kita hitung rata-ratanya, itu nilainya sama dengan min 1 tambah 0 tambah 1 kan nilainya 0. Kemudian dibagi 3, nilainya sama dengan 0. Berarti rata-ratanya sama dengan 0. Bisa kan? Ternyata bisa. Berarti pilihan ganda yang mengandung unsur 2 itu jelas salah ya, bukan jawaban yang diminta. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, yang E ini adalah medianya sama dengan modus. Nah, untuk jawaban yang ketiga ini tidak akan pernah bisa benar ya. Angka berapapun jika diisi dengan bilangan bulat berurutan, itu nanti median tidak akan pernah sama dengan modus. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Pada gambar berikut, berapakah nilai dari X? Wow, ngeri ya sepertinya. Di sini dilihat ya, ada segitiga dengan sisinya adalah 6, 8. Nah, dari angka ini sudah kelihatan kalau segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Karena dia menggunakan triple Pitagoras, yaitu triplenya adalah 3, 4, 5. Kemudian dilipatkan 2 ya, 3 kali 2 nilainya 6, 4 kali 2 nilainya 8, 5 kali 2 10. Berarti yang sisi miring ini nilainya adalah 10 ya. Jadi untuk soal ini meskipun di sini tidak ada tanda siku-siku, kalau segitiga itu sisinya 6, 8, maka satunya lagi pasti akan sama dengan 10. Dan ini merupakan segitiga siku-siku ya. Jadi teman-teman harus tahu triple Pitagoras ya, ini udah pernah di SMP ya. Sebenarnya triple Pitagoras berapa aja? Ya, teman-teman harus tahu nih, selain 3, 4, 5 berapa? Yaitu berapa? 5, 12, 13, kemudian 7, 24, 25, berapa lagi? 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29. Nah, ini yang paling dasar ya, boleh dilipatkan. Berlaku kelipatannya ya. Coba sekarang kita lihat segitiga yang ada unsur 24 sama 26. 24 sama 26 ini kita pakainya adalah triple yang ini ya. Artinya masing-masing kali 2. 13 kali 2, 26. 12 kali 2, 24. Berarti 5 kali 2 nilainya sama dengan 10. Nah, sekarang kita tahu segitiga ini sisinya yang sebelah kiri ini 10, yang kanan juga 10 kan berarti artinya segitiga sama kaki, ya kan? Kalau segitiga sama kaki berakibat sudut-sudut yang ada di kakinya ini sama. Kalau yang kiri 70 derajat berarti yang kanan juga sama dengan 70 derajat. Padahal sudut segitiga itu totalnya adalah 180, ya kan? Nah, masih kurang berapa derajat? Ya berarti sudut X-nya adalah 40 derajat. Ini kalau kita jumlahkan kan nanti sama dengan 180, ya kan? Oke, berarti jawabannya yang mana? Berapakah nilai X? Berarti nilai X-nya adalah 40, yaitu jawabannya yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Jika PQ sama dengan PR, berapakah luas segitiga PQR? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, berarti kita harus tahu alas dan tinggi ya. Karena yang ditanyakan adalah luas segitiga. Itu kan rumusnya luas itu setengah kali alas kali tinggi. Ya. Nah, kalau di gambar ini kan belum ada alas dan tingginya, ya kan? Coba kalau kita pakai pernyataan yang pertama, sudut PQR 60 derajat. PQR itu berarti yang sini ya, ini adalah 60 derajat, ya. Apakah dengan hanya ada sudut seperti ini bisa menjawab pertanyaan ini? Belum ya, jadi satu saja belum cukup. Kemudian yang kedua, QR sama dengan 10. QR itu berarti sama hanya dengan alas ya. Kalau hanya alasnya saja yang diketahui sementara tingginya ini tidak ada, maka luas juga belum bisa dicari. Berarti satu saja tidak cukup, dua saja juga tidak cukup. Berarti jawaban A dan B ini salah ya. Oke. Nah sekarang kalau kedua syarat ini kita gabungkan, bisa nggak kira-kira? Oke, kita cek ya. Di sini diketahui PQ sama dengan PR, berarti artinya dia segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, berarti sudut yang di kakinya ini sudah pasti sama, ya kan? Padahal jumlah sudut segitiga kan 180 ya, berarti yang sini juga 60 juga ya.
Karena 60 kali 3 kan 180. Berarti yang ini adalah 30 derajat, yang ini 30 derajat. Nah, ada segitiga istimewa jika sudutnya yang satunya 60 derajat, kemudian siku-siku dan 30 derajat, maka berlaku kalau misalkan ini sisinya adalah X, maka yang sini adalah X akar 3, yang sisi miringnya adalah 2X. Nah, karena panjang QR itu 10, maka setengahnya adalah 5 ya. Maka dari Q sampai tengah-tengah sini itu berarti panjangnya 5. Nah, kalau di sini panjangnya 5 berarti tingginya itu adalah 5 akar 3. Nah, di sini udah lengkap ya, berarti alasnya 10, tingginya 5 akar 3. Berarti bisa dicari dong ya luasnya. Karena kita butuh keduanya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C, ya kan? Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup, jadi harus keduanya ya. Nomor 16. Nah, soal nomor 16 ini adalah soal dengan pengantar bahasa Inggris ya. Langsung kita artikan ya, untuk I sama dengan akar min 1, berapakah jumlah dari ini? Wow, sepertinya ngeri ya. Tapi nggak masalah ya, karena yang ditanyakan adalah jumlah. Ya udah kita jumlahkan aja di sini karena ada kurung, ya kita lepasin aja kurungnya. Langsung kita kelompokkan yang angka bulat dengan angka bulat ya. Berarti 7 ditambah dengan min 8. Kemudian yang ada variabel I-nya kita sendirikan ya, sama dengan 3I ditambah dengan 9I. Nah, yang ini nilainya adalah min 1, kemudian yang ini 3 tambah 9 berarti 12 ya, 12I. Udah deh ketemu jawabannya ya, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 17. Jika 3X min Y sama dengan 12, berapakah nilai dari 8 pangkat X dibagi 2 pangkat Y? Oke, karena di sini ada yang diketahui 3X min Y sama dengan 12, pastinya yang ditanyakan ini menyesuaikan dengan yang diketahui. Oke, sekarang kita lihat bilangan dasarnya kan 8 sama 2. Nah, ternyata 8 itu sama halnya dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan nilainya 8 ya. Nah, yang ini adalah yang 8, kemudian masih ada pangkatnya lagi adalah X. Ini kan samanya dengan 8 pangkat X ya. Kemudian dibagi dengan 2 pangkat Y. Nilainya sama dengan, kalau ada pangkat berpangkat itu berarti artinya dikalikan ya. Berarti samanya dengan 2 pangkat 3X. Kemudian sesuai dengan sifat kalau ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Berarti pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Nah, yang bawah itu kan Y. Kalau dinaikkan jadinya adalah min Y. Dan bilangan pokoknya karena sudah sama ditulis sekali saja ya. Jadi bentuknya adalah 2 pangkat 3X min Y. Padahal 3X min Y itu nilainya sama dengan 12 ya kan. Berarti sama dengan 2 pangkat 12. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Diberikan 2 persamaan. Berapakah penyelesaian X dan Y yang memenuhi dari persamaan di atas? Ya, ini soal seperti soal SMP ya. Caranya dengan menggunakan metode eliminasi, ya kan? Mana yang mau dieliminasi dulu? Oke, misalkan kita mau mengeliminasi Y-nya ya. Yang persamaan pertama ada 4Y, persamaan kedua ada 2Y. Biar hilang berarti koefisiennya harus sama. Kalau di sini 4, yang 2 ini harus dibuat menjadi 4 ya. Biar jadi 4 berarti yang bawah kali 2, yang atas biar tetap 4 ya kali 1 ya. Jadi masing-masing yang atas kali 1, yaitu berarti tetap 3X plus 4Y sama dengan 23. Kemudian yang bawah masing-masing kali 2 ya. 2Y dikali 2 berarti 4Y. Kemudian min X kali 2 berarti min 2X sama dengan min 19 kali 2 berarti min 38. Kemudian kita eliminasi. Dikurangi ya. Oke, sekarang kita kurangi 3X dikurangi min 2X. Hati-hati ya, di sini ada negatif. Negatif itu jadinya positif. Min kan jadinya plus ya. Sama halnya dengan 3X ditambah 2X, yaitu nilainya sama dengan 5X.
Kemudian 4Y dikurangi 4Y kan hilang atau 0, ya kan? Tinggal sama dengan min 23 min 38. Di sini ada negatif-negatif itu jadinya positif, sama halnya dengan 23 ditambah 38 atau nilainya sama dengan 15, ya kan? Nah, berarti di sini nilainya sama dengan 15, maka X-nya sama dengan 15 bagi 5, yaitu 3. Nah, kalau posisi X-nya 3, berarti jawaban yang benar adalah yang B, ya kan? Karena yang 3 hanya di B saja. Nah, sekarang kalau mau dicari berapakah Y-nya, apakah benar min 8, ya kita kembalikan ke persamaan yang atas boleh, yang bawah boleh, salah satu aja. Misalkan kita kembalikan ke persamaan yang kedua, yaitu 2Y, kemudian min X, X-nya kan ketemu 3, berarti min 3 sama dengan min 19. Maka 2Y sama dengan kedua ruas ditambah 3, atau yang min ini pindah ruas jadinya plus, yaitu jadinya min 16. Maka Y-nya sama dengan min 8. Cocok, ya enggak? Oke. Nomor 19. Jika X min 1/3 sama dengan K dan K sama dengan 3, berapakah nilai dari X? Wah, ini sepertinya mudah ya. Berarti langsung aja ya, K-nya kita ganti dengan 3. K yang ada di sini kita ganti 3. Sama halnya dengan X min 1 dibagi 3 sama dengan K. K-nya kita ganti 3 langsung. Kemudian kita kalikan silang ya. Kemudian yang ini tetap ya, X min 1 sama dengan 3 kali 3, 9. Maka X-nya sama dengan min 1-nya pindah ruas jadinya plus 1 tambah 9 berarti 10. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Jika A per B sama dengan 2, berapakah nilai dari 4B per A? Karena yang ditanyakan adalah B per A, berarti sekarang kita balik. A per B itu kan sama dengan 2. Sama hanya dengan 2/1 ya. Kalau misalkan kita balik menjadi B per A itu sama dengan 1/2. Ya kan? Nah, sekarang kita kembalikan ke yang ditanyakan. Berarti 4B per A itu sama hanya dengan 4 kali B per A. Padahal B per A itu nilainya sama dengan setengah. Berarti sama hanya dengan 4 kali setengah, yaitu sama dengan 2. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Wow, ternyata mudah juga ya. Jadi tidak semuanya sulit ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya, kita akan bahas lagi soal-soal yang lainnya. Karena setiap peserta itu tentunya mendapatkan soal yang berbeda-beda ya. Belum tentu satu peserta dengan peserta yang lain itu sama, belum tentu. Jadi masih banyak soal lain yang kemungkinan keluar yang lebih sulit dari ini juga tentunya masih ada ya. Oke, yang penting teman-teman harus semangat terus belajar. Biar teman-teman dapat skor yang tertinggi dan bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang dicita-citakan. Amin. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.